Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amin. Ya Rabbal. Baiklah, apakah ada yang tidak masuk? Ada, Bu. Siapa? Muslim, Bu. Kenapa? Isolasi corona. Oh, ya ya. Baiklah, seperti yang telah Ibu sampaikan minggu sebelumnya, bahwa pada hari ini kita akan mempelajari bab 1 ya, yang Ya. pertama mengenai hidup rukun dan saling menolong. Ya. Jadi hidup rukun dan saling menolong ini terdapat di dalam surah Al-Maidah ayat 2 dan 3 dan juga surah Al-Hujurat ayat 12 dan juga 13. Ya, Bu. Jadi Ibu ingin tanya, kira-kira siapa yang tahu tentang surah tersebut berisi tentang apa? Tentang Bu, ajaran adik kelas gini apa, Bu? Itu lah ya Bu, Ya. tentang menolong-menolong, etika bergaul sesama mukmin atau manusia Bu. Ya, benar sekali kamu Ya. benar sekali ya. Baiklah, jadi mengenai tolong-menolong, Ibu rasa banyak sekali yang bisa kita temukan di masyarakat. Ya. Misalnya tolong-menolong itu, misalnya di masyarakat ya, kita lihat banyak pembangunan masjid dan lain sebagainya itu tidak terbangun dengan cepat atau lama ya prosesnya. Kenapa? Karena itu orang-orang kebanyakan tidak mau membantu atau ikut menolong dalam pembangunan masjid itu. Jadi saran Ibu terkait masalah tersebut, jadi kalian sebagai manusia, sebagai murid yang baik, jadi kalian itu harus menolong orang-orang yang membutuhkan. Ya. Misalnya contohnya bagaimana cara menolongnya? Kalian itu misalnya bisa dengan menggunakan tenaga kalian ikut membantu dalam proses pembuatan masjid tersebut, dan juga kalian bisa misalnya menyisihkan uang kalian. Misalnya uang kalian itu tidak perlu banyak, 1.000 atau 2.000 pun itu sudah sangat membantu. Dan mengenai etika bergaul sesama mukmin dan manusia, itu banyak kita lihat di kehidupan sehari-hari kita, banyak remaja yang itu terjerumus ke dalam masalah yang negatif. Contohnya apa? Seperti pergaulan bebas, narkoba, perkelahian, dan lain sebagainya. Nah, itu kenapa? Karena pergaulan itu antara teman satu dengan teman yang lain itu tidak bisa memilih teman yang baik tentunya. Jadi saran Ibu, kalian itu harus teman yang baik. baik. Jadi kalian itu Bu, Reno udah pakai sepatu, Bu. baik. Reno nggak pakai sepatu. Ya, nggak apa-apa ya. Hari ini Ibu maklumi, nggak apa-apa. Jadi baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, nantinya kalian Ibu harapkan mampu ya membaca surah Al-Maidah, Al-Hujurat tersebut. Kalian juga mampu menulisnya, kalian juga mampu mengartikan, kalian juga mampu mengetahui isi kandungan ayat itu seperti apa. Baiklah, di sini Ibu punya poster mengenai surah tersebut. Tapi sebelumnya Ibu mohon maaf ya, karena ini tulisan Ibu Arabnya jelek ya. Ya. Tidak bisa, siapa bisa? Baiklah. Jadi di sini Ibu ingin kalian membaca surah ini ya. Ini surah Al-Maidahnya dan ini Hujuratnya. Jadi Ibu mau kalian membacanya secara perlahan-lahan, agak mendekat. Jadi biar teman kalian kelihatan. Jadi kalian membaca ya perlahan-lahan. Kalian harus tahu membacanya dengan makhrij huruf yang benar ya. Baiklah. Silakan. 1, 2, 3. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Al-yawma yaj'al ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum
lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Lanjut ya. Jujur habis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh dhanni ba'dadh dhanni ismun wa la Ayo suaranya mana? Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum wa qabaila lita'arafu. Ayo suaranya mana? Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sadaqallahu Lazim. Bu, ada yang saya tanyakan. Ya, baiklah Reno, silakan mau nanya apa? Muri. Bagaimana Iya. kalau kita itu gimana ya? Bagaimana kewajiban kita jika ada teman yang membaca Al-Quran itu tidak sesuai dengan makhrajul huruf yang benar? Baiklah, pertanyaannya sangat bagus sih untuk tangan teman-teman. Baiklah ya, jadi pertanyaannya bagaimana kewajiban kita jika ada teman kita membaca Al-Quran itu tidak sesuai dengan makhraj hurufnya. Jadi bagaimana ya kewajiban kita? Jika misalnya ada teman kita ya, contohnya misalnya Siti Hawa itu membaca Al-Quran ayatnya tidak sesuai dengan makhraj hurufnya. Contohnya misal di sini ada bacaan wata'a, itu kan bunyinya wata'a kalau pakai ain, kalau bukan pakai alif itu wata'a. Jadi kalau Siti Hawa membaca wata'a itu kan salah. Jadi kewajiban kita itu bagaimana? Jadi kita itu sebagai teman jangan ketika teman kita membaca salah kita langsung membentak. Apa ini salah membacanya? Kamu ini sudah berdosa ini. Tidak boleh seperti itu ya. Tapi kita itu sebagai teman kalian itu sebagai teman yang baik, kalian itu harus sebagai kewajiban kalian itu harus menasehati teman kalian tersebut, memberikan masukan, misalnya dengan cara lemah lembut. Nah, misalnya contohnya bagaimana? Misalnya bacaan kamu ini tidak salah, cuman kurang tepat. Jadi bacaannya sebenarnya seperti ini. Jadi kewajiban kita itu seperti itu ya. Ya. Ya itu ya. Ya Nadia, kenapa? Baiklah Bu, di sini saya mau bertanya. Ya silakan. Di sini apa hukum membaca Al-Quran dengan makhraj yang salah, Bu? Baiklah, jadi kalian teman kali ini bertanya bagaimana hukum jika kita membaca Al-Quran itu baju hurufnya salah. Jadi hukumnya itu ketika kita membacanya salah, apa hukumnya, apakah berdosa dan lain sebagainya. Tapi hukumnya itu tidak berdosa ya. Kenapa? Karena ketika kita ingin belajar dengan proses pembelajaran kita itu salah, ketika membaca itu tidak apa-apa. Jadi hukumnya itu tidak berdosa ya. Paham? Paham. Ya, baiklah. Terima kasih, kamu boleh duduk. Ya. Jadi silahkan kalian buka buku LKS-nya yang bab 2 halaman 20 ya. Jadi selanjutnya Ibu akan menjelaskan arti dari surah Al-Maidah dan Al-Hujurat tersebut ya. Jadi Al-Maidah ayat 2 ini artinya dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Jadi dijelaskan bahwa tolong menolong ini dilakukan dalam hal kebaikan dan dilarang dalam hal kejahatan. Sedangkan Al-Maidah ayat 3 menjelaskan artinya pada
Bu, pada cepat hari ini tinggal, telah Bu. sempurnakan ya. Cepet Ika itu ngomong. Kecepatan, Bu. Karena maaf Pelan-pelan. ya, karena ibu bentar lagi mau rapat. Aduh, Bu. Ingat juga waktunya ya. Jadi kalian perhatikan ya. Ya, ya, Bu. Bu, udah merah, Bu. Ya, nggak apa bisik. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadaku nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Selanjutnya yaitu Al-Hujurat ayat 12 yang artinya hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan karena sebagian dari prasangka itu dosa dan janganlah mencari keburukan orang dan janganlah memuji satu sama lain. Adakah seorang di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati dan hindari ya, jangan pula kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Taubat dan Maha Penyayang. Jadi sebenarnya yaitu Al-Hujurat ayat 13. Perhatikan ya bukunya. Ya, Bu. Ya, Bu. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Kalian sudah paham artinya? Ya, setidaknya kalian mendengarkan ya. Baiklah, selanjutnya ibu akan menjelaskan isi kandungan dari surah Al-Maidah ayat 2, ayat 3 dan Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 13. Jadi Al-Maidah ayat 2 ini menjelaskan tentang apa? Tentang saling menolong. Jadi saling menolong ini dilakukan dalam hal kebaikan ya, ketakwaan. Jangan dilakukan dalam hal keburukan. Misalnya contohnya seperti apa dalam hal kebaikan? Misalnya seperti ibu jelaskan sebelumnya ya, tentang misalnya membantu misalnya masyarakat yang minta tolong ya, sebagainya, teman kalian minta tolong dan sebagainya, itu dalam hal kebaikan. Dan sedangkan hal yang tidak boleh dilakukan dalam hal keburukan itu seperti apa? Misalnya teman kalian itu minta tolong dalam hal keburukan, apa sikap kalian? Jadi kalian itu harus menolaknya, jangan mengikutinya, karena akan membuat kalian terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Begitupun dengan teman kalian. Jadi kalian itu harus saling menasehati ya. Selanjutnya yaitu Al-Maidah ayat 3. Al-Maidah ayat 3 ini berisi tentang agama atau ajaran Islam itu paling sempurna. Ajaran Islam ini merupakan ajaran yang dijadikan Allah untuk para umatnya sebagai untuk apa? Sebagai bekal untuk kehidupan kita, untuk menjalankan kehidupan. Jadi kita ini sangat bersyukur ya karena kita Islam ya. Baiklah anak-anak. Selanjutnya yaitu Al-Hujurat ayat berapa? Ayat 12. Ayat 12 itu isi kandungnya kan yaitu berisi tentang etika pergaulan ya, pergaulan sesama muslim ataupun sesama manusia. Jadi kita bergaul ini dilarang 3 hal ya. Yang pertama kita itu dilarang bersangka buruk atau suudzon. Kita juga dilarang mencari kesalahan orang lain. Apa itu mencari kesalahan orang lain? Gibah ya, dilarang itu gibah karena berbahaya. Jadi kalian juga dilarang salah satunya juga mengunjing ya, mengunjing itu tidak boleh. Jadi itu hanya dilarang oleh Allah. Jadi kalian jauhi mengunjing. Selanjutnya yaitu Al-Hujurat ayat 13 yang berisi tentang Allah itu menciptakan manusia itu antara laki-laki dan perempuan. Tujuan Allah itu menciptakan laki dan perempuan itu untuk saling mengenal. Jadi Allah itu menciptakan kita itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda agama dan lain sebagainya. Tujuannya untuk kita saling mengenal agar kita nantinya saling mengenal itu terjadinya persahabatan ya. Baiklah, anak-anak, selanjutnya Ibu rasa kalian cukup paham dengan apa yang Ibu sampaikan. Paham nggak yang apa yang disampaikan? Paham. Jadi selanjutnya Ibu ingin membagi kalian ke dalam 2 kelompok ya. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Bu, kena kelompok 2, Bu. Ya nggak apa-apa. Jadi kamu kelompok 2 ya. Jadi kayak ini ya kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Ya nggak apa-apa. Bu, sampai kayak Bu, adikku nyaman, Bu. Ya. Sama kamu masih mana? Yang penting kalian itu bisa bekerja sama ya. Jadi tugasnya apa? Kalian diskusikan isi kandungan surah-surah tersebut. Ibu kasih waktu 2 menit dari sekarang. Bu, enggak Bu, adikku nyaman, tinggal ngomong. Ya, nggak apa-apa ya. Kalian nanti lapar dulu. Sabar ya, bentar lagi ini.
Ya Bu, hasil diskusi dari kelompok pertama yaitu pertama surah Al-Maidah ayat 2 yaitu tentang tolong menolong Bu. Ya. Nah, Terus sampai ayat ketiga tentang ajaran Islam merupakan ajaran yang paling sempurna Bu. Al-Hujurat ayat 12 tentang etika bergaul sesama muslim karena Kamu Terus jangan ya. ya. dia Pikiran kamu ya. Kurniawan nakal Bu. Dan yang terakhir yaitu Al-Hujurat ayat 13 itu tentang manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal Bu. Sudah Bu. Ya, Terima kasih Bu. bagus sekali ya. Kelompok satu ini berarti mereka sudah paham ya dengan apa yang disampaikan. Selanjutnya kelompok 2 siapa? Ukur, Bu. Oke. Dono, Bu. Sama. Udah ya? Oke, baiklah teman-teman. Jadi hasil diskusi kami dengan Sibli ya. Jadi di sini kami hasil diskusi kami yaitu jadi yang ayat Al-Maidah kita tadi, yang ayat 2-nya tentang menjelaskan tentang tolong menolong ya. Jadi kita harus tolong menolong sama teman ya. Misal temannya minta tolong, kita harus tolong. Yang kedua itu ayat surah Al-Maidah ayat 3 tentang ajaran Islam merupakan ajaran yang sempurna ya. Jadi agama kita ini ya, agama yang sempurna ya. Dan ketiga itu tentang ayat Al-Hujurat ya, ayat 12 tentang adab bergaul. Jadi kita sesama teman itu harus saling membantu ya. Ya, dan yang ayat keduanya itu jadi pada ayat 12 ayat Al-Hujurat, surah Al-Hujurat melarang kita untuk melarang kita untuk mencari kesalahan sesama teman ya. Jadi kita dilarang untuk mencari kesalahan ya. Dan kita juga dan Allah juga menciptakan kita laki-laki dan perempuan supaya kita saling kenal mengenal ya. Ta'aruf ya. Kita tak kenal maka ta'aruf ya. Dan kedua yaitu dan juga tujuan Allah menciptakan kita di sini supaya kita saling bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kita saling mengenal satu sama lain ya. Mungkin itulah Bu. Ya. Ya. Ya, kita lanjut. Kenapa? Kali jawabannya maju mana? Ada apa-apa ya? Aku mana nih lagi dia kak? Udah sama nih, kan kalian satu kelompok. Udah lama mana itu kelas Bu tua. Selanjutnya kalian kan sudah belajarnya secara kelompok. Jadi selanjutnya Ibu ingin kalian menulis dan menghasilkan surah tersebut ya. Ini tugas secara per individu. Sekarang ya, sekarang bikin per individu. Ibu kasih waktu warning. Nanti dikumpul pas akhir pertemuan nanti. Ya. Iya Bu. Dan ya. Cuma surat Bu. Iya. Pusing Bu. Sudah ya? Sudah. Belum ya? Belum. Sudah Bu. Tunggu sebentar lagi ya. Tunggu. Ya awal mungkin apa? Ada mungkin. Jadi halaman baru. Ya, ada sebenarnya. Nanti ya kasih nanti ya. Enggak ada tuh satu cuman Jadi hawa makan Bu. Ada di mana awal? Udah ya? Belum. Belum. Yang mana? Sabar Bu. Bagi satu Bu. Udah beres. Ya, keluar nggak apa-apa. Tapi aku belum tulis. Nggak apa-apa. Jangan ditahan ya. Bahaya nanti kalau dikeluarkan. Bahaya. Udah Bu. Udah ya? Udah Bu. Baiklah, kalau sudah selesai. Itu tugasnya nanti pas tulis ya. Jadi mengenai hasil diskusi teman-teman kalian tadi, kira-kira ada yang ingin menambahkan melengkapi jawaban teman kalian atau lain sebagainya? Rencana, Bu. Ada nggak? enggak Bu. Ada nggak? Bu. Sini Hawa
tentang tolong-menolong dilakukan dalam hal kebaikan. Misalnya membantu orang yang membutuhkan bantuan dan tidak membeda-bedakan orang yang ditolong. Ya, benar sekali ya. Jadi Ibu rasa kalian ini cukup aktif ya belajar pada hari ini. Jadi sedikit Ibu ingin menambahkan ya jawaban hasil diskusi teman-teman kalian tadi mengenai kesimpulan dari isi kandungan ayat tersebut. Jadi benar ya dikatakan teman kalian Siti Hawa tadi bahwa tolong menolong itu dilakukan, kita jangan membedakan ya, jangan membedakan tentang dia miskin, dia kaya, kita membeda-bedakan, jangan ya. Jadi sini Ibu sedikit ingin menambahkan. Jadi mengenai di dalam surah Al-Hud itu kan ada yang itu pergaulan sesama etika, pergaulan sesama manusia bersama orang muslim. Jadi di dalam pergaulan itu kita dilarang 3 hal seperti Ibu jelaskan tadi ya. Berprasangka buruk atau suudzon, kita dilarang mengunjing, mencari kesalahan orang lain. Jadi ibu sarankan kalian hindarilah hal-hal seperti itu, karena itu sangat merugikan diri kalian sendiri dan sangat merugikan orang lain ya. Itu saja tambahan dari Ibu. Baiklah, selanjutnya Ibu ingin memberi kuis ya, kuis. Jadi kuisnya ini siapa yang paling cepat dan tepat menjawabnya Ibu kasih nilai 100 ya. Jadi pertanyaannya itu cuma 1 ya. Siapa cepat ya. Jadi pertanyaannya itu yaitu bagaimana kedudukan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Siti. Manusia yang paling sempurna, Bu. Maksudnya? Kalau yang paling sempurna, ciptaan yang paling sempurna. Bukan, maksud Ibu itu manusia itu di pandangan di hadapan Allah itu seperti apa? Sholat, Bu. Sama. Kacau. Iya, bukan. Oh, sama, Bu. Nggak ada yang beda-bedakan. Iya, yang membedakan itu apa? Iman dan takwa. Ya, benar sekali ya, teman. Ya, benar sekali ya. Kamu nanti kasih nilai 100 ya. Baiklah, Ibu rasa Ibu kalian sudah cukup paham. Jadi Ibu akan menunjukkan sedikit ya dari pembelajaran kita ini. Jadi intinya kesimpulannya pembelajaran kita ini berisi tentang tolong-menolong, tentang etika kita bergaul, tentang agama ajar Islam itu kan sempurna dan kita itu diciptakan untuk saling mengenal. Jadi baiklah, Ibu rasa sudah mendekati waktunya sudah habis. Jadi Ibu kasih kalian tugas ya untuk minggu depan. Silakan kalian bikin resume ya apa yang dijelaskan tadi, nanti dikumpulkan. Tugasnya tadi dikumpulkan sama ketua kelas saja ya. Ketua kelas, kamu ketua kelas. Ya, Nanti siap. tugas cuma kalian taruh di meja Ibu ya. Iya, Bu. Ya. Setelah Ibu keluar saja ya. Baiklah, Ibu saya rasa cukup sampai di sini saja. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat. Amin. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini ada baiknya kita berdoa. Berdoanya Ibu rasa dipimpin ya. Kita berdoa masing-masing saja. Berdoa dimulai. Baiklah, Ibu rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Situ, Bu.